Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP dan Johan dalam renungan hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020. Renungan yang akan saya bagikan dan ini untuk sekaligus menyambut kelahiran Tuhan di dalam hari Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan bertepatan dengan tanggal 25. Maka renungan pada hari ini saya akan beri judul Para Gembala. Bacaan diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20 yang berbunyi, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada renungan hari ini, dan natsnya atau ayat intinya di dalam Lukas 2 ayat 12 yang berkata, "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ya, saudara-saudara yang terkasih, seorang malaikat melintasi Yerusalem, pusat kegiatan keagamaan di Israel. Ia tidak pergi ke Herodium, villa Herodes yang ada di dekat Betlehem. Ia justru menampakkan diri kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka. Lukas 2 ayat 8 dan 9 berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saat itu tidak ada yang mengira kalau Allah akan tertarik kepada para gembala. Dan sebaliknya, para gembala tidak tertarik kepada Allah. Para gembala waktu itu terkenal sebagai orang-orang yang tidak religius. Oleh para rabi mereka disejajarkan dengan pelacur atau kaum pendosa lainnya. Mereka adalah sampah masyarakat yang dikucilkan oleh rohaniawan dan masyarakat yang terhormat. Para gembala itu berpikir
berpikir bahwa Allah tidak akan menerima mereka, sehingga mereka pun takut kepadanya. Namun Allah berbicara kepada mereka. Saya rasa Dia tahu kalau para gembala ini sebenarnya diam-diam merindukan Allah. Sekalipun mereka seperti kebanyakan orang yang tampaknya tidak peduli terhadap hal-hal rohani. Kita semua sangat ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, dan sekeras apapun usaha kita untuk tampil berkecukupan, lambat laun kita akan kehilangan sesuatu yang esensial, yaitu kasih, uang, waktu, atau kehidupan. Perasaan terasing, kesepian, dan ketakutan akan kematian menyadarkan kita bahwa kita perlu juru selamat. Namun, di mana kita dapat menemukan Dia? Firman yang disampaikan malaikat kepada para gembala begitu sederhana dan tanpa basa-basi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11 mengatakan itu. Dan saat itulah kita pun akan menemui Dia. Kesimpulannya, karunia Allah bagi dunia yang sekarat adalah juru selamat yang memberi kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu yang kita percaya harinya Tuhan. Artinya setiap hari ya harinya Tuhan, tetapi minggu ini adalah spesial karena kita diberikan libur dan kita bisa mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Ingat, seberapa pantas kita untuk menerima lawatan Tuhan, seperti gembala-gembala yang pada saat itu ada di kandang domba. Bagaimana mereka yang secara strata sosial ada di bawah rata-rata atau tidak dipedulikan oleh strata masyarakat yang ada pada saat itu, tetapi Allah begitu kasih dan mengutus malaikatnya untuk menjumpai para gembala pada saat itu, untuk menyatakan kabar sukacita yang sangat mengembirakan, bahwa dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oleh sebab itu, persiapkan hati kita untuk kita hari ini datang ke rumah Tuhan beribadah bersama-sama dengan orang percaya, bersama dengan orang seiman. Kita memuji memuliakan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, yang menghidupi kehidupan kita. Terlebih lagi kita sambut Sang Juru Selamat yang lahir di dalam dunia kita. Siapkan hati kita sebagai palungan, siapkan tubuh kita sebagai kandang domba untuk menyambut kehadiran Sang Kristus Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita, sehingga kita bukan lagi diri kita sendiri, karena hidup kita bukan hidup kita lagi, tapi hidup kita untuk Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat beribadah, selamat berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.